Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Widiarti dari Prodi Manajemen, NIM 28920500001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal pada perusahaan dagang untuk memenuhi project test pada UAS pengantar akuntansi. Oke, langsung saja untuk soalnya. Yaitu pada tanggal 1 Maret 1983, Tuan Cipta menginvestasikan modalnya pada perusahaan Adila yang baru saja didirikannya. Modal yang disetor sebanyak 1.800.000 berupa uang tunai 1.500.000, perlengkapan kantor seharga 250.000, dan supas kantor yang terdiri dari kertas HVS, kertas karbon, buku kwitansi, perangko materai, dan lain-lain seharga 50.000. Selanjutnya, transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Maret 1983 dan sebagai berikut. Oke, yang pertama tanggal 1 Maret dulu. Kas pada debit bertambah 1.500.000 karena kita menginvestasikan uang sebesar 1.500.000. Dan selanjutnya perlengkapan kantor di debit 250.000, persediaan kantor 50.000, sehingga modal yang kita miliki itu ada di kredit sebesar 1.800.000. Itu diperoleh dari bertambahnya modal dari menginvestasikan sebesar 1.800.000 berupa uang tunai, perlengkapan kantor, dan persediaan. Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret, dibeli barang dagangan sebanyak 300 kilo. 1 kilonya 1.500, ongkos angkut pembelian 10.000 telah dibayar. Pembelian tersebut separuhnya telah dibayar tunai, dan sisanya dibayar secara kredit. Artinya, kita melakukan pembelian sebesar 1.500 dikali 300 yaitu 450.000 masuk di debit, dan biaya angkut pembelian 10.000 masuk di debit, dan kita mempunyai utang dagang sebesar 225. Itu diperoleh karena kita membayar baru separuhnya, sehingga separuhnya itu disebut sebagai utang dagang, dan itu masuknya di kredit. Jadi, kas 235 diperoleh dari 225 ditambah dengan biaya angkut pembelian 10.000 sehingga 235.000. Dan yang tanggal 6 Maret dijual barang dagangan sebanyak 20 kilo dengan harga jual setiap kilogramnya 1.750. Ongkos angkut penjualan dibayar 5.000. Penjualan ini seluruhnya dibayar tunai. Ini artinya kita menjual barang dagangan, yaitu 200 kilo dikali 1.750, hasilnya 350. 350 ini kita tulis di penjualan, masuknya ke kredit, dan biaya angkut 5.000, sehingga kas kita bertambah 350 ditambah 5.000. Menjual barang dagangan dengan harga satuannya 350 dibayar tunai, dan mendapat biaya penjualan secara tunai seharga 5.000. Jadi kita peroleh ini. Dan yang tanggal 9 dijual barang dagangan secara kredit 75 kilo. 1 kilonya 1.800. Ongkos angkut penjualan ditanggung penjual sebesar 3.000. Artinya kita mempunyai piutang dagang 135.000 karena kita menjual barang secara kredit, sehingga orang mempunyai hutang kepada kita, dan ini masuknya ke debit sebesar 135.000. Biaya angkut penjualan itu ditanggung oleh penjual, artinya kita yang menanggung, yaitu 3.000, masuknya di debit. Jadi kas kita ada 3.000 dan penjualannya 135.000 di kredit. Oke, tanggal 12 dibeli lagi secara kredit barang dagangan sebanyak 400 kilo dengan harga pembelian berjumlah 600.000. Ongkos angkut pembelian 15.000 ditanggung oleh pembeli. Artinya kita pembelian dibeli lagi secara kredit, berarti kita membeli barang seharga 600.000, itu masuknya di debit, dan biaya angkut pembelian 500.000, sedangkan kas kita ada 15.000 masuknya di kredit. Utang dagang 600.000 di kredit. Dan yang tanggal 15, untuk memperluas usahanya, perusahaan menyewa sebuah toko untuk tempat usaha
biaya sewa setahun 60.000. Untuk menyewa toko tersebut, perusahaan telah membayar per skot biaya sewa 20.000. Berarti biaya sewa yaitu 60.000 di debit, utang biaya sewa 40.000. Dan kas kita mempunyai 20.000, menyewa sebuah toko dengan biaya sewa 60.000 per tahun. Dan perusahaan kan telah membayar per skot biaya sewa sebesar 20.000. Selanjutnya yaitu tanggal 17 Maret. Barang dagangan yang dijual pada tanggal 9 Maret 1983 dikembalikan oleh penjualnya sebanyak 5 kilo karena tidak sesuai dengan kualitas barang yang diminta. Tanggal 17, retur penjualan karena pengembalian barang. Dan menerima pengembalian barang dagang yang dijual pada tanggal 9 Maret sebesar 1.800 dikali 5 yaitu 9.000. 9.000 kita tulis di debit dan piutang dagangnya 9.000 di kredit. Yang tanggal 20 dijual dengan kredit barang dagangan sebanyak 100 kilo dengan harga 1 kilonya 1.800. Berarti kita ada piutang dagang sebesar 1.800 dikali 100 yaitu 180.000 secara kredit. Berarti masuknya di debit dan penjualan 180.000 di kredit. Dan yang tanggal 21, perusahaan membayar hutang dagang yang timbul dari pembelian pada tanggal 3 Maret 1983. Dalam hal ini perusahaan menerima potongan pembelian sebesar 25.000. Berarti membayar utang dagang yang dibeli pada tanggal 3 Maret yaitu sebesar 225.000 dan mendapat potongan sebesar 25.000. Artinya utang dagang ada di debit sebesar 225.000 dan potongan pembeliannya yaitu 25.000. Sehingga kasnya 225.000 dikurangi 25.000 yaitu 200.000. Dan yang tanggal 22, barang yang dibeli tanggal 12 Maret 1983 sebanyak 25 kilo dikembalikan kepada penjualnya karena berbeda dengan kualitas yang diminta. Tanggal 12 mengembalikan barang dagang yang dibeli tanggal 12 Maret yaitu sebesar 1.500 dikali 25 yaitu 37.500. Itu kita masukkan ke utang dagang yaitu debit dan retur penjualannya sebesar 37.500 di kredit. Tanggal 25 dijual dengan tunai 300 kilo barang dagangan 1 kilonya 1.700. Atas penjualan ini perusahaan memberikan potongan sebesar 5% dari jumlah penjualan. Berarti menjual barang yaitu 1.700 dikali 300 mendapat 510.000. Kita tulis di penjualan yaitu masuknya ke kredit dan memberi potongan sebanyak 5%. 5%-nya itu berarti 25.500 potongan penjualan kita masukkan di debit. Sehingga kas kita yaitu 510 dikurangi oleh potongannya sebesar 25.500 yaitu 484.500. Dan yang tanggal 27 dibayar hutang dagang yang timbul karena pembelian pada tanggal 12 Maret 1983. Pada 12 Maret sebesar 600.000 dan dikurangi oleh retur pembelian sebesar 37.500 yaitu 562.500. Kita masukkan di hutang dagang di debit sehingga kas kita yaitu 562.500. Dan yang tanggal 28 Tuan Cipta mengambil uang perusahaan sebesar 15.000 untuk membelikan obat anaknya. Mengambil uang perusahaan berarti price. Kita masuk di debit 15.000 dan kasnya 15.000. Tanggal 29 diterima pembayaran dari langganan sebesar 100.000 sebagai pelunasan hutangnya kepada perusahaan. Berarti kas sebesar 100.000 dan piutang dagang sebesar 100.000. Karena ada selanjutnya tanggal 30 Maret dibayar gaji pegawai 50.000 dan biaya penggunaan listrik sebesar 17.500. Berarti biaya gaji 50.000 kita masuk di debit, biaya listrik di debit 17.500.
Sehingga kasnya yaitu 50.000 ditambah 17.500 yaitu 67.500. Sehingga total dari jurnal ini yaitu 5.134.500. Dan setelah ini kita ke buku besar. Buku besar ini kita menulisnya lebih rinci lagi. Jadi kita pisah semua. Seperti piutang, kita tulis ke piutang semua. Jika penjualan, kita tulis ke penjualan semua, seperti itu. Bisa kita lihat di sini kas dari saldo awal 1.500.000 di debit, dan pembelian barang dagang pada tanggal 3 Maret 235.000, sehingga 1.500.000 dikurangi oleh kredit 235.000 yaitu 1.265.000. Tanggal 6 penjualan barang di debit 355.000 sehingga 1.265.000 ditambah debit 355.000 yaitu 1.620. Kita hitung seperti itu sampai habis pada tanggal 30 Maret, yaitu bayar gaji sebesar 67.500 di kredit. Jadi total kas yaitu 1.321.500. Dan di sini ada piutang dagang, ada perlengkapan kantor, persediaan kantor, utang dagang, biaya angkut penjualan, biaya sewa, utang biaya sewa, pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, modal, price penjualan, biaya angkut pembelian, dan lain-lain. Kita tinggal memasukkan semua. Jadi di buku besar ini kita tulis semuanya secara rinci. Kita pisah-pisah antara kas, piutang dagang, retur penjualan, persediaan kantor, seperti itu. Selanjutnya yaitu neraca saldo. Berarti kita tulis secara ringkas total kas dari buku besar tadi sebesar 1.321.500. Kita tulis di debit. Lalu piutang dagang kita lihat. Piutang dagang ada 206.000, kita masuk di debit. Dan perlengkapan kantor totalnya 250.000, persediaan kantor 50.000, utang dagang tidak ada, modal di kredit 1.800.000, price 15.000 di debit, dan seterusnya bisa kita lihat di sini. Sehingga total neraca saldo semuanya yaitu 3.079.500. Jadi hasilnya balance. Seperti inilah jurnal umum pada akuntansi perusahaan dagang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.